Halo teman-teman sekalian, gimana kabarnya nih? Kita akan memulai Zoom-nya di jam 2:11 waktu Indonesia WIB ya? Eh, ya. Kita mulai di jam 2 WITA, tapi kalau untuk teman-teman yang WIB kita mulai di jam 1 ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang WIT di jam 3 ya. Tapi kita lebihin 15 menit karena mungkin Miss-nya lagi ada persiapan gitu ya. Jadi kita tunggu sampai dan teman-teman yang belum masuk juga mungkin boleh dihimbau untuk masuk. Kita akan mulai sekitar 4 menitan lagi ya.
Dikira lagi mau. Iya, Kak, makasih, Kak. Ini memang kita tinggal 1 menit lagi ya. Kita akan mulai di 2:15 ya. 1 menit lagi. Mungkin kalau ada teman-teman yang temennya belum masuk, boleh diarahkan aja gitu untuk masuk ruangan Zoom ya. Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita akan mulai aja lagi langsung. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di Japan Scholarship Webinar yang telah diselenggarakan oleh Banwa Education. Perkenalkan nama aku Deka dan hari ini aku akan nemenin teman-teman sebagai moderator sampai acara selesai. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah meluangin waktunya sampai nanti acara selesai. Aku berharap kalian setelah selesai acara ini mendapatkan ilmu yang wah banget dari Kak Francisca yang nanti akan menjelaskan ya. Untuk aturan singkatnya, mungkin aku akan bacakan. Yang pertama, peserta diharapkan mute mikrofon selama sesi materinya berlangsung ya. Terus juga pertanyaan akan aku fasilitasi sebagai moderator dan juga nanti ada di fitur chat aja gitu. Moderator akan memilih pertanyaan yang sesuai waktu dan waktu yang tersedia ya teman-teman. Nanti kalau misalnya memang untuk yang belum terjawab nanti akan ada sesi selanjutnya gitu ya. Terus eh, kita langsung aja masuk ke acara yang pertama. Jadi kalau misalnya webinar kali ini kita akan bahas tuntas di alur pendaftaran beasiswa di Jepang, pengalaman langsung dari awardee yaitu Kak Francisca, Miss Francisca, terus serta tips IELTS yang nanti akan dijelaskan secara mendalam oleh Mr. Ryan gitu ya. Oke, mungkin kita nggak usah lama-lama untuk sesi pertama ini. Kita langsung kedatangan pemateri yang luar biasa, yaitu Miss Francisca. Nah, mungkin kita bisa baca langsung tentang Miss Francisca seperti apa. Di sini Miss Francisca itu gelarnya cukup panjang ya teman-teman, bisa baca sendiri. Nah, beliau itu dari S1 Biologi di Universitas Negeri Malang. Beliau juga melanjutkan S2 di Medical Science atau Medical Microbiologi di Universitas Erlangga. Terus S2 sekarang beliau itu di PhD Infections Disease Control Kobe University ya teman-teman. Beliau juga ada di Fellowship Royal Society on Biology di 2023, Fellowship International Society for Quality in Health Care ISQA di 2024. Nah, pengalaman kerja beliau itu ada di biologi tutor for National Biology of Olympiad, biologi teacher for Cambridge Curriculum, control staff and Ministry of Internal Affairs, laboratory assistant and doctor assistant, research assistant, HIV/AIDS, and Tenju Laboratory Institute of Tropical Disease Erlangga University, dan terakhir Research in Hepatitis Laboratory dan banyak lagi. Nah, mungkin kita bisa langsung berkenalan dengan Miss Francisca. Halo Miss. Halo Mistika, apakah suaraku terdengar? Iya, ini suara. Oke, terima kasih atas penjelasan mengenai kurikulum vitae aku. Ya. Miss Eh, mungkin bisa langsung aja ini ceritain ke teman-teman nih gimana sih Miss selama di Jepang, terus gimana sih Miss bisa mendapatkan beasiswa dan apakah ada beasiswa lain gitu Miss yang bisa didapetin teman-teman gitu. Tips-tipsnya dong Miss minta gitu. Oke, mungkin bisa langsung aja Miss Francisca langsung ngejelasin. Silakan Miss. oke, terima kasih atas waktunya Mistika. Bisa next slide. Oke. Eh, Pertama, kenapa aku memilih Jepang untuk melanjutkan studi? Yang pertama, Jepang itu merupakan negara yang high quality education, yang mana pendidikannya sangat terjamin dan didukung oleh pemerintah Jepang itu sendiri.
Kemudian yang kedua, Jepang juga memiliki banyak scholarship, wide range of scholarship, yang mana ada banyak scholarship, ada MAX, yaitu Japanese Government, eh, lalu ada JICA, kemudian ada beasiswa-beasiswa lain dari universitas-universitas itu sendiri. Kemudian yang ketiga, Advanced Technology and Research Opportunities. Jadi, Jepang itu sangat mengedepankan teknologi dan kesempatan untuk research atau untuk mengembangkan ide-ide penelitian. Kemudian, kenapa memilih Jepang juga? Yang keempat ada rich culture dan unique experience. Yang mana tahu sendiri ya, biasanya Jepang terkenal dengan anime, manga, anime dan lain sebagainya. Kemudian juga terkenal juga dengan negara yang memiliki 4 musim yang sangat cantik sekali. Ada sakura, autumn, winter, dan summer. Kemudian yang kelima, em, Jepang juga mengedepankan dalam career opportunities, yang mana yang bisa berkarir di Jepang itu ketika kembali ke Indonesia, dia tetap bisa bekerja. Kemudian yang keenam, Jepang juga memiliki strong global networking, yang mana Jepang kan merupakan negara yang mengedepankan research. Jadi untuk berkolaborasi dengan negara-negara lainnya itu cukup dipermudah. Kemudian yang ketujuh, affordable education and cost of living. Jadi untuk sistem pendidikan di Jepang sendiri itu sangat affordable, sangat apa ya? Bisa untuk semua kalangan dari S1, S2, S3, kemudian research study, kemudian juga ada beasiswa untuk teacher, untuk guru yang mau berkesempatan em, mempelajari apa namanya sistem pendidikan di sini. Kemudian yang kedelapan, efficient public transportation and high quality of life. Jadi untuk transportasi di Jepang sendiri sangat apa ya, sangat mudah, ada kereta, bis, kemudian biasanya di Jepang juga orang-orangnya jalan kaki atau naik sepeda. Naik sepeda pun itu ada SIM-nya, ada SIM dan kuncinya, gitu. Itu kenapa aku memilih Jepang untuk melanjutkan studi, karena Jepang itu sangat mengedepankan research dan aku sangat apa ya, sangat uh, tertarik, sangat interest dengan research. Itu sih, Kak. Oke, next slide. Ini adalah foto aku yang sedang melakukan penelitian di lab. Kemudian ada Profesor Ralph Bartens-Klager dari Jerman, yang mana beliau adalah seorang yang dapat menginspirasi aku hingga sekarang, karena beliau fokusnya sekarang di hepatitis. Jadi research aku sekarang ada di hepatitis. Kemudian yang foto aku yang bawah itu sedang melakukan conference yang mana poster presentation. Jadi untuk mahasiswa S3, mahasiswa S2 juga itu diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil penelitiannya di suatu konferensi besar. Kemudian benefit kuliah di Jepang daripada di Indonesia. Bukan berarti di Indonesia tidak bagus pendidikannya. Hanya eh, pemerintahnya kurang mendukung untuk pendidikan. Nah, apa benefit untuk kuliah di Jepang? Yang pertama, riset adalah core activity universitas dan lembaga. Kemudian risetnya jelas, jadi mulai dari basic, applied, kemudian diindustrikan. Kemudian Jepang administrasinya riset itu sangat rapi dan profesional. Kemudian Jepang juga pendanaannya riset jauh lebih stabil, dananya cukup untuk mendukung alat-alat canggih dan eksperimen yang berulang. Kemudian Jepang juga mendukung eh, mahasiswa dan S3-nya, mahasiswa S2 dan S3-nya itu digaji. Jadi dibolehkan untuk mencari pekerjaan atau baito. Kemudian yang ketiga,
yang udah aku jelasin tadi, akses dan fasilitasnya sangat lengkap, update, dan well maintained. Kemudian yang keempat, Jepang juga memiliki culture yang disiplin tinggi serta etos kerja yang konsisten. Kemudian yang kelima, publikasi dan reputasi internasional. Jepang sangat mendukung bagi peneliti untuk mengpublikasikan jurnal-jurnal internasionalnya ke Scopus gitu. Q1, Q2 sampai Q4. Kemudian yang keenam, jalur karir internasional lebih terbuka. Jadi lulusan dari Jepang itu bisa sangat mudah untuk lanjut postdoc ke Eropa atau ke Amerika. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu, Miss Deka. Masih belum, Miss. Nanti kita ada sesinya. Oke. Oke, next slide. Nah, bagaimana cara aku untuk dapat hidup di Jepang? Karena memang sangat berbeda ya dari Indonesia. Ini adalah foto-foto aku uh, mengikuti komunitas dan aku juga bergaul dengan teman-teman Indonesia yang berada di Jepang, diaspora namanya. Ada yang bekerja, ada yang study, dan ada yang lain sebagainya. Nah, yang pertama, uh, challenge itu most daily conversation and sign are in Japanese. So, uh, aku di sini itu apa ya? uh, Hanya di apa ya di konversasinya bersama guru bersama sensei itu dengan bahasa Inggris dan level Jepangku juga masih basic. Jadi biasanya tergantung masing-masing eh, para supervisor atau profesor mengizinkan muridnya mengikuti kelas Jepang atau enggak. Itu tergantung masing-masing lab. Kalau labku sendiri itu beliau tidak menyarankan untuk belajar bahasa Jepang terlebih dahulu. Kemudian, nah untuk bahasa sendiri, karena orang-orang di sini itu mostly tidak bisa berbahasa Inggris, jadi ya kita harus pelan-pelan juga belajar bahasa Jepang secara basic gitu. Ya, at least daily conversation atau daily activity keseharian gitu. Kemudian yang kedua, cultural differences. Kemudian culture shock biasanya orang-orangnya sangat ini ya, sangat tertib, kemudian disiplin, etos kerjanya tinggi, jadi kerjanya serba cepat. Jadi mau tidak mau aku harus menyesuaikan bagaimana cara kerja mereka. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sering merasa homesick dan merasa lonely. Ya, apa, merasa sendiri. Karena kenapa? Karena jauh dari keluarga dan juga apa lingkungannya yang berbeda dari Indonesia, makanya aku selalu ikut komunitas yang ada orang Indonesianya gitu. Kemudian biar nggak homesick ya itu tadi ikut komunitas, terus sering jalan-jalan atau traveling. Kemudian bisa juga join apa namanya ekstrakurikuler atau klub di kampus. Nah, terus yang selanjutnya academic pressure. Di sini memang challenge-nya itu high academic standards and different teaching style. Jadi gimana caranya aku beradaptasi yaitu manajemen waktu dengan baik, kemudian eh, selalu bertanya dan meminta tolong kepada profesor atau tutor dan belajar secara mandiri gitu. Kemudian yang kelima ada cost of living. Challenge challenge-nya di sini memang eh, kehidupannya, living expenses-nya itu sangat tinggi. Lalu apa ya? Tidak tidak jauh berbeda dengan di Jakarta. Mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta mungkin merasa ya, Jakarta tuh mahal. Ternyata sama aja kok, sama di Jepang tuh sama mahalnya. Gitu sih. Jadi ya adaptasinya ya eh, dibudgetkan ya untuk main, untuk
keseharian, terus untuk membayar apartemen, karena di sini kita menyewa apartemen itu dengan uang beasiswa itu sendiri. Jadi mau tidak mau harus bisa memanage uang itu agar cukup 1 bulan gitu. Untuk yang keenam ada different food and lifestyle. Jadi aku orang yang apa ya sangat pemilih untuk makanan. Jadi eh, di sini pun aku sering memasak sendiri masakan Indonesia. Ya, seperti itu. Mungkin kalau ingin lebih murah lagi, itu bisa mencoba makanan Jepang karena memang harganya lebih lebih low budget. Oke, seperti itu, Miss. Next. Nah, bagaimana cara tips memilih universitas dan bidang riset? Yang pertama, eh, Yang pertama itu tidak harus universitas prestige. Yang penting universitas itu memiliki akses kolaborasi internasional. Karena mengapa? Karena peluang risetnya itu lebih besar, lebih luas jangkauannya. Kemudian ada publikasi internasional, kemudian universitas itu juga memiliki akses ke konferensi internasional. Yang kedua, universitas juga harus sering melakukan exchange mahasiswa dan dosen. Kemudian adanya program double degree hingga visiting profesor. Yang ketiga, universitas mendukung belajar lintas budaya atau exchange. Kemudian yang keempat, cari universitas dengan ekosistem riset yang mendukung. Kemudian lihat kualitas labnya, fasilitasnya apa aja yang ada di universitas itu. Kemudian akses jurnal dan jejaring akademiknya atau alumninya. Kemudian, bagaimana cara tips memilih bidang riset? Ikuti passion dan rasa ingin tahu yang benar-benar passion kamu, bukan ikut-ikutan atau FOMO ya. Karena memang kalau ikut-ikutan atau FOMO itu akan capek sendiri karena bukan dari passion kamu. Kemudian yang kedua, harus benar-benar pintar dan tepat memilih dosen pembimbing. Kemudian juga komunitas riset yang suportif. Yang ketiga, memilih topik penelitian yang tidak hanya menarik bagi kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat dan dunia kerja. Karena ini pengaruh untuk keberlanjutan riset di masa depan. Jadi apa yang kita lakukan di sini itu pasti akan berguna untuk apa ya, keberlanjutan riset di masa depan. Contohnya, misal kita yang bekerja sebagai researcher di bidang kesehatan pasti nanti akan bermanfaat penelitian-penelitiannya untuk misal membuat vaksin, vaksin vaksin apapun itu. Kemudian bisa membuat obat baru dan lain sebagainya. Next, selanjutnya ada bagaimana proses seleksi dan dokumen penting untuk meng-apply beasiswa. Yang pertama, secara umum, general requirements. Yang pertama, academic transcript. Bagi kalian yang sudah selesai S1, biasanya harus melampirkan transkrip akademik. Minimum IPK-nya itu 3 atau ke atas. Kemudian harus melampirkan ijazah berbahasa Inggris ya, Certificate of Graduation. Atau expected graduation letter atau apa ya, surat kelulusan sementara, itu bisa. Karena kemarin aku daftar di sini itu kebetulan aku S1 S2-nya di Indonesia. Nah, kebetulan S2 aku itu lulusnya di bulan Agustus 2024. Tapi aku harus berangkat ke sini itu bulan Oktober, harus sampai di sini. Oktober tanggal 1 atau September akhir udah sampai sini. Karena aku belum memiliki ijazah, jadi aku meminta kampus untuk membuatkan surat kelulusan terlebih dahulu. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian saat sampai di sini, ijazah yang udah jadi itu dikasihkan ke apa? Ke office, jadi ke sekretariat. Kemudian, selain itu, yang ketiga ada bahasa nih.
Language Proficiency. Kemudian ada TOEFL atau IELTS for English Program atau International Class. Kemudian ada JLPT, yaitu Japanese Language Proficiency Test untuk Japanese Program. Jadi, buat kalian yang mau lanjut S1, setelah lulus SMA, lanjut S1 itu kebanyakan universitas di sini itu memerlukan JLPT atau Japanese Language Proficiency Test. Nah, itu sepertinya minimal N3, N2 atau N3. Jadi buat kalian yang lulus SMA, yang mau lanjut S1, jadi diperkenankan, diharuskan memiliki Japanese Language Proficiency Test atau JLPT. Nah, kalau untuk S1, uh, kebanyakan di sini apa ya, untuk S1 kelas internasional kelas itu sangat sedikit ya. Hanya kampus-kampus tertentu saja yang membuka program tersebut. Nah, jadi menurut aku pribadi lebih baik lanjut ke Jepang S2 atau S3. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada letter of recommendation. Nah, letter of recommendation ini biasanya didapatkan dari dosen pembimbing atau dosen PA kalian pada saat S1. Nah, letter of recommendation-nya eh, biasanya ada formatnya ya. Formatnya. Nah, itu formatnya biasanya minta dari universitas yang eh, kalian mau tuju. Misal, eh, formatnya dari Kobe University. Nah, itu kayak seperti apa? Nah, formatnya nanti diberikan ke dosen PA atau dosen pembimbing. Ya, sama aja sih, itu aja. Kemudian, eh, yang keempat, yang kelima ada motivation letter or personal statement. Jadi ada motivation letter, kenapa kamu melanjutkan studi ke Jepang? Alasan kamu kenapa? Dari visi misi kamu, jadi dituangkan di motivation letter. Yang keenam ada research proposal untuk master or PhD applicants. Jadi ada research proposal, misal kamu lanjut di sini tuh tujuannya untuk ngapain, riset apa, kamu ingin meneliti apa. Nah, seperti itu. Jadi harus apa ya, harus diperhatikan betul-betul. Kemudian harus mempunyai valid paspor. Oke, seperti itu. Next, Miss. Nah, ini adalah foto teman-temanku saat ini dan bersama dengan sensei, tiga sensei. Semuanya ini PhD student dan ada satu master yang sudah lulus yang di tengah itu. Nah, selanjutnya aku akan membahas application process. Jadi yang pertama, untuk untuk apply beasiswa, kamu ingin apply beasiswa apa dulu? Beasiswa Max, JASO, atau private foundation. Nah, kamu harus benar-benar cek di web masing-masing beasiswa tersebut karena memang persyaratan dari masing-masing beasiswa tersebut itu bisa beda-beda gitu. Dan juga jangan lupa bikin apa ya, arrange jadwal-jadwalnya kapan beasiswa ini deadline-nya kapan gitu. Kemudian eh biasanya aku sebelum apply beasiswa luar negeri itu persiapannya hampir 1 tahun ya. Jadi sangat panjang sekali persiapannya 1 tahun sampai 2 tahun karena juga harus belajar bahasa Inggris kan. Kemudian yang kedua, step 2, itu ada prepare required documents. Yang tadi aku jelasin, ada ijazah, transkrip akademik, terus sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Yang ketiga, setelah lengkap semuanya, dokumen-dokumennya lengkap, kamu tinggal submit application. Jadi untuk beasiswa secara umum di Jepang, itu ada ada via Japanese Embassy atau pemerintah Jepang. Jadi pemerintah Jepang itu sendiri. Jadi G to G, government to government. Jadi pemerintah Jepang ke pemerintah Indonesia ke pemerintah Jepang. Atau ada jalur lain yaitu directly to university. University
to university, you to you, atau online via foundation website. Itu bagi kalian yang mau apply beasiswa dari private foundation. Misal banyak kok beasiswa dari perusahaan Jepang, misal Ajinomoto itu juga ada beasiswa. Kemudian ada Sumitomo itu juga ada beasiswanya. Ya, tergantung kalian mau apply di beasiswa mana. Yang keempat ada written exam atau interview. Nah, biasanya sebelum eh, setelah dokumen di-apply, kemudian kamu dapat email untuk melakukan interview. Nah, itu biasanya interviewnya langsung bersama dengan profesor yang kamu tuju. Aku kan jalurnya U to U, university to university. Jadi aku langsung ke profesor apa? Kayak dosen dosen apa ya? Dosen pembimbing aku, atasan aku di sini. Kemudian, kalau lewat via Japanese Embassy, government to government, G2G itu, kalian banyak apa ya, step yang harus dilalui. Jadi, kalian harus interview di pemerintah Jepang itu, terus ada interview lagi di universitas. Nah, itu ada banyak tahapan. Kalau aku, university to university, jadi aku langsung interview ke sensei aku langsung. Gitu. Kemudian, eh ada apa ini ya? Yang kelima ada ya udah kalian tinggal nunggu hasil LOE-nya. Kalian dapat LOE atau enggak? Letter of Acceptance. Ya, gitu. Biasanya eh tunggu balik. Biasanya eh hasil LOE itu aku menunggu waktu itu 4 bulanan ya. Di bulan Juli tahun 2024. Nah, kemudian ya udah tinggal apa melengkapi dokumen, tinggal berangkat ke sini gitu setelah kalian lulus. Jadi aku persiapannya dari tahun 2023 November, terus salah, iya benar. 2023 November, kemudian aku dapat LOE 2024 bulan Juli. Jadi sekitar berapa bulan itu ya? 7 bulanan ya. Ya. Ya udah, kemudian aku September akhir berangkat ke Jepang. Oke, next. Nah, apa aja sih scholarship yang ada di Jepang? Yang pertama, Max, yaitu dari Japanese Government atau Monbu Kagakusho. Nah, itu beasiswa ini meliputi uh, mengcover full tuition, monthly stipend, kemudian round trip airfare. Jadi, beasiswa Max ini dia akan memberi kita uang bulanan, kemudian pulang pergi Indonesia Jepang untuk terakhir apa ya, studi. Jadi berangkat kita dibayar, setelah studi kita juga dibayar untuk kembali ke Jepang dan uang bulanan. Uang bulanan ini untuk bayar sewa apartemen, kemudian listrik, wifi, air, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek websitenya ya di ini yang ada di layar embjapango.jp. Nah, kemudian selanjutnya ada Jaso Scholarship. eh yang mana providernya Japan Student Service Organization. Kemudian monthly stipendnya sekitar 48.000 sampai 65.000 yen. Ini sekitar eh 7 juta rupiah, 8 juta rupiah, ya 5 sampai 7 juta rupiah. Eh, Link-linknya bisa diakses di jaso.go.jp. Kemudian ada University Scholarship. Biasanya eh, yang memberikan beasiswanya itu universitas itu sendiri. Jadi beasiswa dari universitas biasanya ada partial atau full tuition. Partial itu setengah-setengah. Jadi universitas membayar setengah, kamu membayar sendiri setengah. Kalau full, ya Kak, ya kamu dibayarin oleh universitas itu semuanya. Kemudian ada JICA Scholarship, Japan International Cooperation Agency. Nah, ini biasanya beasiswa ini meliput membayar semua full tuition fees kalian.
Kemudian ada APU Tuition Reduction, Retsumeikan Asia Pacific Univ. Jadi up to 100% tuition reduction. Kalian bisa apply di apu.ac.jp. Kalau aku sekarang mendapatkan beasiswa Max. Jadi sekitar bulanannya itu 148.000 yen atau sekitar 15 juta rupiah. Dan aku juga apa ya biasanya biasanya dari kampus juga ada pekerjaan tambahan sebagai teaching atau research assistant itu ada tambahan 50.000 yen atau sekitar 5 juta. Jadi total yang aku dapatkan bisa eh 195.000 yen atau sekitar 20 juta rupiah. Oke, next. Nah, biasanya apa sih kesalahan umum dari apply beasiswa? Yang pertama, tidak membaca syarat dengan teliti. Misal, salah jurusan, jenjang, atau negara tujuan yang kalian apply. Biasanya kebanyakan FOMO ya, anak-anak. Biasanya anak-anak itu kebanyakan apply di universitas yang apa ya, tidak yang prestige. Ya, tidak masalah sih, cuman ya lihat-lihat lah. Tuh ya. Terus yang yang selanjutnya biasanya salah format dokumen. Pada saat orang-orang apply dokumen itu biasanya tidak diperhatikan. Mintanya mintanya PDF, dikasihnya Word gitu. Kemudian kemudian melewati batas deadline karena beda zona waktu. Nah, itu sangat diperhatikan juga ya. Beda apa zona waktu Indonesia dengan negara lain itu berbeda. Jadi tolong diperhatikan. Makanya aku sarankan untuk membuat apa ya membuat table untuk jadwal-jadwal eh, kalian harus apply tanggal segini, kalian harus submit tanggal sendiri, seperti itu. Kemudian biasanya dokumen tidak lengkap atau asal-asalan. Contohnya, transkrip atau ijazah belum dilegalisir. Kemudian CV terlalu panjang. Kemudian surat rekomendasi dari dosen itu sangat generik atau umum, tidak spesifik menggambarkan kondisi kalian yang sebenarnya. Kemudian ada kesalahan yang kalian terlambat mengunggah dokumen. Kemudian yang ketiga, kesalahan itu motivation letter atau esai lemah. Nah, apa ya? Kalian harus menulis motivation letter itu sangat spesifik, gitu. Jangan terlalu umum. Kemudian kalian biasanya tidak menjawab pertanyaan yang diminta. Biasanya seperti itu sih. Yang keempat, tidak tidak adanya riset tentang beasiswa dan penyelenggara. Tidak paham visi misi pemberi beasiswa. Nah, eh misal di lab aku di Kobe University sedang mencari eh, PhD student yang mana interest dengan penelitian HIV contohnya. Nah, kalian tidak interest nih kepada apa dengan penelitian penelitian HIV tapi kalian apply. Jadi kan kalau misal di interview tidak paham kalian apa yang mau diteliti gitu. Jadi harus benar-benar pastikan yang kamu apply itu tepat yang ingin kamu teliti. Kemudian kelima, kesalahan umum yaitu prestasi dan pengalaman tidak dikurasi. Jadi semua kegiatan dimasukkan ke CV tanpa relevansi. Kemudian tidak menjelaskan dampak atau peran pribadi. Fokus kuantitas bukan kualitas. Yang keenam ada bahasa dan tata tulis yang buruk. Grammarnya error, banyak typo, kemudian terjemahannya asal. Jadi itu sangat juga diperhatikan ya, karena grammar error ini sangat sebagai masalah sangat spesifik ya, masalah masalah penting lah. Yang ketujuh, terlalu mepet persiapan. Jadi untuk membuat esai jadinya terburu-buru, tidak sempat meminta feedback kepada tutor, kemudian
recommender tidak punya waktu untuk menulis surat yang kuat. Yang ke-8 ada minder atau overclaim. Mindernya biasanya meremehkan diri sendiri, tidak berani apply. Jadi kalian harus berani memulai dulu ya sebelum menyerah gitu. Kemudian ada overclaim-nya melebih-lebihkan prestasi. Jadi kalian sebenarnya tidak memiliki prestasi ini, tapi kalian menuliskan ke CV. Jadi nanti bingung uh, interviewernya nanya ini bener nggak sih kayak gini. Ya, seperti itu sih. Kemudian yang 9, tidak menyiapkan rencana studi yang jelas. Tidak tahu mau riset apa, terus alasan pilih kampus atau jurusan tidak spesifik, kemudian tujuan setelah lulus itu kabur biasanya. Oke, yang 10 ada apply satu beasiswa saja. Jadi, kesalahan umum biasanya orang-orang itu hanya apply satu beasiswa saja. Harusnya lebih baik kalian apply banyak beasiswa supaya tahu eh apa ya, di mana kamu mendapatkan beasiswa itu. Seperti itu sih. Lanjut, Miss. Nah, ini adalah contoh peneliti wanita Indonesia yang bekerja di bidang kedokteran dan kesehatan. Nah, ini adalah semua orang-orang Indonesia yang sangat apa ya, berpotensi berdampak bagi research di dunia. Yang pertama tahu kan Prof. Karina yang ilmuwan penemu vaksin COVID-19 kemarin itu. Nah, sekarang beliau ada bekerja di Oxford AstraZeneca di bidang bioteknologi. Jadi, beliau ini lulusan bioteknologi S1, S2, S3-nya kalau nggak salah ya. Iya. Kemudian selanjutnya ada Dr. Sastia Pramaputri, yang mana beliau ini meraih penghargaan bergengsi Ando Momofuku Award, yang mana orang pengakuan Jepang atas kontribusinya di bidang teknologi pangan. Yang mana award ini itu beliau satu-satunya orang asing yang mendapatkan award ini gitu. Jadi sangat keren sekali. Yang mana penelitian beliau ini tentang metabolomics tempe dan luwak. Sekarang beliau sedang bekerja sebagai dosen asisten profesor di Osaka University. Kemudian yang ketiga, beliau ada Prof. Adi Utarini dari UGM, Universitas Gajah Mada, yang mana beliau memodifikasi nyamuk Wolbachia. Beliau bekerja di Public Health Universitas Gajah Mada. Next. Nah, kebetulan kemarin waktu libur eh akhir tahun bulan Desember, aku ketemu dengan Prof. Sastia. Foto kiri atas. eh nggak sengaja bertemu, akhirnya minta foto bareng gitu. Jadi ada kesempatan untuk berkolaborasi dan bekerja sama tentang riset. Kemudian aku akan membahas perjalanan belajar IELTS dan target skor untuk lanjut studi di luar negeri. Yang pertama, kenapa aku bisa memahami bahasa Inggris karena dari S1 sampai sekarang ini itu sebagai eh, sebagai student di biologi dan di bidang microbiologi dan virologi itu dituntut untuk membaca jurnal internasional. Jadi udah berapa tahun ya aku? Kurang lebih 7 tahun lah membaca jurnal berbahasa Inggris. Kemudian eh apa ya, mendengarkan musik berbahasa Inggris dan em, menonton film bahasa Inggris no subtitle. Kemudian yang ketiga, menentukan target skor. Yang penting dulu. Jadi kalau S3, kalau S3 di Kobe University, di sini minimum IELTS, skor IELTS-nya itu 5,5. Tapi aku ingin menargetkan eh, skor IELTS-ku overall di 7. Jadi gitu. Yang keempat, perjalanan belajar IELTS. Yang pertama, waktu itu aku untuk minggu pertama lakukan IELTS mock test. Jadi catat skor yang aku hasilkan, apa
listening, reading, writing, speaking. Nah, 1 minggu di awal itu mock test dulu berapa apa ya overall skornya. Yang kedua, bangun fondasi 1 sampai 2 bulan. Itu grammar dasar, tenses, sentence, structure, kemudian academic vocabulary karena aku kan tujuannya ke Jepang tuh untuk study ya. Jadi ambil IELTS yang akademik. Karena IELTS kan ada dua ya, akademik sama satunya cari kerja. Ya itu. Kemudian yang ketiga, skill improvement 2 sampai 3 bulan. Jadi fokus per skill, listening, reading, writing, speaking, itu difokuskan di 2 sampai 3 bulan. Selanjutnya, tahap 4 intensif. Jadi intensif selama 1 bulan. Latihan full test rutin, kemudian review kesalahan berulang, kemudian simulasi speaking test. Jadi kebetulan waktu aku sebelum berangkat ke sini, aku ambil program IELTS di Kampung Inggris Pare selama 3 bulan. Nah, itu tutorku sama Mr. Ryan untuk speakingnya. Nah, kemudian selanjutnya kesalahan umum saat belajar IELTS itu kalian hanya fokus listening dan reading saja. Karena kalian tidak suka, misal kalian tidak suka writing sama speaking, jadi kalian fokus listening sama reading saja itu salah besar ya, semua sangat penting. Kemudian menunda belajar writing dan speaking, kemudian hafalan template tanpa paham, jadi kalian cuma hafalan aja. Kemudian kalian juga tidak pernah full mock test. Yang terakhir belajar tanpa target kampus atau beasiswa gitu. Next. Kemudian, yang tadi aku udah jelasin, student life in Japan, itu yang pertama high quality education, kampus life-nya, kemudian international environment, kemudian language barrier, kemudian accommodation, dan cost of living. Ini foto-foto aku saat bekerja di lab. Di sini yang kedua ini, di Jepang itu juga ada Hanabi, yaitu apa ya, kayak kembang api terbesar gitu. Sangat cantik banget pokoknya. Keren banget sih. Terus yang ketiga, yang foto bawah itu aku ikut organisasi choir, jadi paduan suara. Jadi kemarin ini tampil di 17 Agustus di apa ya, Embassy of Osaka. Jadi di Konsulat Jenderal di Osaka. Ya. Kemudian juga tampil di apa ya, di acara Natal, Natal bersama di Jepang. Ya, seperti itu. Next, next, Miss. Oke. Nah, selain sebagai student di Jepang, itu kalian juga bisa mengambil part-time jobs atau arubaito. Nah, kalau apa ya, lab aku sendiri itu tidak bisa mengambil part-time jobs atau arubaito karena lab aku masuk jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi tidak ada waktu untuk apa ya, part-time. Nah, ini tergantung masing-masing lab kalian. Ya, tergantung masing-masing lab kalian sendiri. Kalau kalau lab lain biasanya mulai jam 9 pagi, selesai jam 5 malam, 5 sore. Nah, kalian sisanya bisa ngambil part-time job. Tuh. Dan lumayan gajinya ya, 1 jam sekitar 1.000 yen sampai berapa itu? 1 jam 1.000 yen berarti 100.000 rupiah lah. Ya, rata-rata segitulah ya. Kemudian yang aku udah jelasin tadi, food. Di sini juga banyak kok halal food, halal restoran food. Jadi jangan khawatir, di Jepang itu banyak orang Indonesianya. Mulai dari kerja, belajar, dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir kalau kalian ke Jepang tidak punya teman atau tidak punya siapa-siapa, pasti orang orang Indonesianya banyak dan sangat ramah. Yang tadi aku udah jelasin, public transportnya sangat mendukung, murah sekali untuk ke sana kemari. Kemudian yang 10, culture dan travel. Banyak
student yang mengeksplor traditional Japanese culture, seasonal festival, dan visit famous place during holidays. Kemudian yang 11 ada student club. Kalau kalian bosen nge-lab, kalian bisa join klub musik, klub olahraga, kemudian klub anime, manga, dan itu juga sangat penting. Ini, atas ini foto aku sama teman-teman Indonesia, yang tengah ada teman-teman Jepang juga di Nara Deer Park. Kemudian ini aku naik ini conference, mau conference di luar kota, jadi naik Shinkansen yang kalau di Indonesia itu di Bandung itu ada kereta cepat, ya itu semacam itulah. Ya, seperti itu. Next. Ini pesan aku sebagai orang muda, pentingnya bermimpi besar dan mencari peluang. Bermimpi besar itu penting karena sebagai acuan atau bahan bakar tujuan hidup untuk melangkah jauh. Tanpa mimpi, kita mudah terjebak dalam rutinitas tanpa arti. Nah, jadi kemarin aku lanjut di Jepang itu, puji Tuhan direkomendasikan oleh profesor aku, pimpinan aku, yang mana pada saat itu aku bekerja di pusat research di Universitas Airlangga. Jadi aku juga orang yang mengambil kesempatan. Awalnya aku ingin melanjutkan studi itu ke Korea, tapi karena ada peluang untuk ke Jepang, ya udah aku ambil dulu gitu. Mungkin lain kali bisa studi ke Korea gitu. Ya, selanjutnya mencari peluang adalah jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Dengan mimpi kita berani membayangkan yang lebih tinggi. Dengan peluang kita belajar mewujudkannya langkah demi langkah. Jangan pernah takut bermimpi setinggi langit, karena mimpi bukanlah batas, melainkan kompas yang menuntun arah. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan menyerah, ambil kesempatan yang ada, usaha konsisten. Next. Oke, jadi aku punya moto ya. A scholarship is not only for the smartest, it's for those who never stop trying. Jadi beasiswa itu bukan hanya untuk orang pintar, tapi untuk mereka-mereka yang tidak pernah menyerah untuk mencoba. Next. Oke, udah selesai, Miss. Oke, luar biasa sekali ya Miss Francisca telah menjelaskan gimana perjalanan beliau selama ini ya, selama dari beliau masih mahasiswa S2, terus juga sampai belajar IELTS ya Miss, terus juga daftarnya gimana dan lain-lain. Wah, itu tadi keren banget sih Miss. Cuma aku pengen tahu spesifiknya Miss. Aku mau tanya nih beberapa. Spesifiknya tuh Miss waktu itu tuh belajar prepare-nya dari kapan gitu, Miss? Kayak misalnya setahun sebelumnya gitu. Terus rentang waktu setahun itu Miss tuh bulan pertama sampai bulan kedua tuh belajar apa dulu atau apa namanya bikin essay dulu atau gitu-gitunya tuh Miss. Kayaknya Miss tadi udah menjelaskan sedikit. Cuma aku pengen tahu juga nih essay-nya tuh dibuatnya pas kapan, terus juga gimana Miss mentoring gitu dan lain-lain dan sampai Miss daftar gitu. Oke. Oke, terima kasih Miss Deka pertanyaannya. Jadi, pertama-tama mulai dari yang aku jelasin tadi, aku dari S1, S1 ku kan biologi, biologi umum, biologi sains lah. Kemudian S2 ku medical microbiology di Universitas Airlangga. Nah, itu selama S1, S2, aku dituntut untuk membaca jurnal internasional Scopus. Jadi, selama sekitar 6 tahun membaca jurnal berbahasa Inggris. Jadi lama-lama terbiasa. Jadi apa ya, word by word itu udah terngiang-ngiang di otak gitu loh. Ya. Terus setelah itu, tapi aku mempersiapkan IELTS secara intens itu 1 tahun sebelumnya. 1 tahun belajar IELTS sekitar sekitar berapa bulan ya? Jadi apa ya, bagusnya untuk mempersiapkan study abroad itu dimulai dari 12 sampai 24 bulan sih. Kalau normalnya ya sekitar 2 tahun.
18 sampai 24 bulan sebelum berangkat, itu kalian tentukan negara atau jenjang yang kalian pilih, S1, S2, S3, atau exchange, atau summer course, kemudian eh, riset universitas dan jurusannya, kemudian cek syarat bahasanya. Universitas itu membutuhkan TOEFL, IELTS, atau apa JLPT kalau Jepang ya. Kemudian mulai persiapan bahasa secara serius. Kemudian susun target kalian, misal ingin beasiswa apa, LPDP, Max, Erasmus, atau Chevening, dan lain sebagainya. Kemudian 12 sampai 18 bulan sebelumnya, ambil tes bahasa, ambil tes bahasa Inggris. Nah, kemudian selanjutnya siapkan CV akademik. Selanjutnya menulis motivation letter. Kemudian hubungi recommender atau dosen atau atasan untuk apa ya? eh, untuk membuat recommendation letter yang ditujukan ke apa universitas yang dituju. Kemudian mengumpulkan dan terjemahkan dokumen-dokumen akademik. Nah, 6 sampai 12 bulan sebelum study abroad, kamu apply universitas dan beasiswa, interview, kemudian retake tes bahasa, kemudian membuat paspor karena itu sangat diperlukan. Terus 3 sampai 6 bulan 3 sampai 6 bulan sebelum berangkat atau sebelum study abroad, terima hasil LOE dan hasil beasiswa, kemudian urus visa dan cari akomodasi. Kemudian 1 sampai 2 bulan sebelumnya itu eh, beli tiket. Kalau aku dapat tiket dari universitas, tiket berangkat ke sini, kemudian ada tes kesehatan juga. Jadi aku sebelum berangkat dulu itu harus vaksin MR, MR apa itu? Pokoknya vaksin yang diwajibkan kalau masuk ke negara tertentu itu loh. Nah, itu ada harus apa ya, vaksin. Kemudian ya menyiapkan barang-barang yang diperlukan. Seperti itu sih, Miss. Ya, kalau aku kursus bahasa di kampung Inggris dulu itu selama 3 bulan intensif setiap hari. Jadi aku uh, kos di Pare gitu. Oke, Miss, berarti lumayan panjang ya perjalanannya Iya. sampai Mm-mm. di titik Miss keterima S3 di Jepang gitu ya. Nah, Miss, terus selanjutnya nih aku mau tahu juga nih, sebenarnya universitas sebelumnya itu tuh berpengaruh nggak, Miss? Tapi kan kalau Miss kan emang Universitas Airlangga nih ya. Pernah nggak sih, Miss, di sana itu ketemu sama teman-teman yang awalnya kayaknya nggak pernah denger deh universitas ini gitu. Atau misalnya, em, apa namanya, kayaknya mereka itu tuh dari SMA gitu. Atau gimana gitu, Miss? Pernah nggak kayak gitu? Oke, jadi eh, sepengetahuan aku di sini, teman-teman aku di lab, contohnya ya, contohnya di lab itu mereka lulusan Universitas Gadjah Mada. Jadi mereka beliau beliau ini dokter semua. Jadi ada pengaruh dari universitas juga. Kalau aku dari Universitas Airlangga, jadi juga ada pengaruhnya. Nah, tidak menutup kemungkinan universitas lain untuk bisa masuk ke apa ya universitas-universitas luar negeri gitu sih. Jadi tidak hanya universitas-universitas prestij di Indonesia, tapi universitas yang lain itu juga bisa kok. Iya, asal asal apa ya? Kalau kalian berasal dari universitas selain UGM dan UNER, eh, kalian pastiin dulu dosen pembimbing kalian, apa dosen-dosen yang ada di kampus kalian itu, ada nggak lulusan yang dari luar negeri. Nah, nah dari situ bisa dihubungkan kalau ada kalau ada dosen kalian yang dari lulusan luar negeri, itu kalian bisa dihubungkan apa ya oleh profesor yang ada di luar negeri. Seperti itu sih. Jadi jangan apa ya, jangan pesimis dulu.
Mm-mm. Oke, Miss. Nah, Miss, nah ini di sesi komentar ada yang nanya nih, Miss. Dari Kak Wia, nih dia saat ini sedang riset tentang scholarship untuk PhD. Yang mau saya tanyakan, berapa rasio perbandingan awardee max untuk bidang STEM dan non-STEM? Karena saya dari ilmu sosial, bukan STEM. Kedua, apakah Max dan juga kampus tujuan mewajibkan application-nya untuk sudah memiliki supervisor sebelum apply beasiswa gitu, Miss? Nah, boleh mungkin Miss Francisca menjawab. Kalau untuk rasio yang pertama, pertanyaan pertama, berapa rasio perbandingan awardee max untuk bidang STEM dan non-STEM? eh Kalau rasio, aku pribadi kurang tahu perbandingannya. Eh, Kalau di kampusku sendiri di Kobe University, karena di Graduate School of Medicine, itu semua masuk karena kedokteran ya. Misal kalau kakaknya ini dari mana ini ya? Oh, karena dari ilmu sosial ya, langsung ke bidang STEM atau non-STEM. Maksudnya STEM ini apa nih? Teknik atau apa nih, Kak? Ini tuh kayak science gitu, science, Mm-mm. teknologi, engineer, Kakaknya, iya. eh, Kakaknya math. mau apply di mana dulu? Di teknika atau dari ilmu sosial? Kalau aku pribadi kurang tahu ya kalau ilmu sosial bisa apa ya bisa masuk ke science. Kayaknya kakaknya ini sih cuma mau S2, S3, S2 atau S3, PhD S3 ya? Iya, S3. Tapi mungkin beliau itu mempertanyakan apakah memang ada peluang kalau misalnya mendaftar di non bisa ya. STEM itu sih gitu. Oh, bisa, bisa kok ada peluang kok. eh Kebanyakan rata-rata kan universitas di luar negeri itu tidak mewajibkan linearisasi ya. Nah, bisa, bisa dari ilmu sosial ke sains itu bisa. Contohnya teman aku, dia dulunya pertanian. Nah, kemudian pertanian dan peternakan itu, kemudian ke sininya S2-nya itu bidang STEM. Ya, kemungkinan bisa ada peluang sih, Kak. Tapi Miss, kalau misalnya saya mau masuk bidang non STEM juga bisa berarti ya dari Max. Bisa, bisa. Oh, Karena universitas di luar negeri itu tidak mewajibkan linearisasi ya. Linearisasi. Heeh, oke, bisa ini aja. Miss pertanyaan kedua dari Kak Miftahur Rohman nih. Hmm. Saat ini saya masih mahasiswa akhir kelas kedokteran hewan dan berencana melanjutkan studi S2. Sebelumnya saya sempat berkomunikasi dengan salah satu profesor di Jepang terkait rencana studi dan beliau menyampaikan bahwa untuk lulusan kedokteran hewan, program yang tersedia adalah langsung PhD. Saya menanyakan apakah memang lulusan kedokteran hewan memungkinkan atau cukup umum untuk langsung mendaftar ke program PhD tanpa melalui S2 terlebih dahulu, khusus di Jepang. Terima kasih. Gitu. Gitu, Miss. Kira. Oke. Tadi pertanyaan dari Kak Wia Rizky Amalia yang kedua belum aku jawab. Bentar ya. Oh, oke, oke. Ya, yang kedua, apakah Max dan juga kampus tujuan mewajibkan aplikannya untuk sudah memiliki supervisor sebelum apply beasiswa? Ya, aku sarankan iya. Kalian apa ya, Kak Wia harus cari supervisor dulu atau profesor yang apa ya sesuai dengan jurusan Kak Wia yang ingin Kak Wia tuju itu apa di bidang apa? Ya. Kemudian ini ya sekalian harus memiliki proposal riset, ya, supaya supervisornya itu yakin dan apa ya dan ingin merekrut Kak Wia sebagai studennya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang tadi pertanyaan dari kedokteran hewan tadi ya, Kak Miftahur Rohmah. Oke, eh apakah memang lulusan kedokteran hewan memungkinkan atau cukup umum untuk langsung mendaftar ke program PhD tanpa melalui S2 terlebih dahulu, khususnya di Jepang? Nah, ini pertanyaan sangat apa ya, relate di lab aku ya. Jadi aku punya teman lulusan kedokteran hewan.
S1 kedokteran hewan di Universitas Airlangga. Dan dia langsung lanjut PhD di sini. Karena apa ya, koasnya itu kan bisa dipakai sebagai S2-nya dia gitu. Jadi lulusan kedokteran hewan bisa langsung daftar program PSD atau S3. Tapi terserah kalian, terserah kakaknya ini mau lanjut S2 dulu atau langsung PSD. Tapi saran aku, kenapa harus repot-repot S2 kalau bisa PSD gitu loh. Iya kan? Iya, membuang waktu nanti takutnya. Ya, seperti itu sih. Bisa, bisa kok lanjut. Oke, Miss. Ini ada yang terakhir ini ya, Miss. Setelah ini mungkin kita tutup sesi pertanyaannya ya, teman-teman. Ini ada dari Ayu Anissa. Ini Miss, izin Miss untuk Max Scholarship itu non gelar. Dan setelah lewat Max sebagai mahasiswa research itu diberikan waktu 2 tahun untuk bisa mendaftar kampus. Nah, pertanyaannya gimana alur kelengkapnya dari mahasiswa research non gelar sampai ke magister atau PhD di kampus tersebut? Dan proposal tunggu di kampus tersebut dan apakah proposal penelitian yang kita ajukan di awal pendaftaran beasiswa itu dipakai di program mahasiswa research atau untuk program magister. Terima kasih, Miss. Gimana tuh, Miss? Oke. Untuk pertanyaan dari Kak Ayu, itu bagaimana alur lengkapnya dari mahasiswa research non-gelar? Mahasiswa research ini kakaknya dari mana? Karena aku punya teman, dia studi di Jepang itu pertama dari research, apa ya, research program. Jadi kan 2 tahun research dulu, kemudian dia, teman aku ini lanjut ke S3. Nah, jadi harusnya sama-sama ya. Maksudnya harusnya sama ya. Research kamu selama program itu, selama 2 tahun, itu pastinya sama satu satu topik dengan dosen dosen kamu yang di sini, dengan sensei kamu yang di sini. Pastinya nanti apa ya, disarankan untuk lanjut langsung ke magister atau PhD. Alurnya alurnya ya biasanya tanya ke sensei yang kamu sedang lakukan research program itu. Itu sih, Kak. Nanti kalau semisal ada yang bingung, DM aku di Instagram aja ya. Kalau misal masih belum puas jawabannya, karena aku akan tanyakan ke temen aku yang research program itu, gitu. Soalnya aku juga belum paham pasti untuk research program bisa lanjut ke S2 atau S3. Tapi setahu aku bisa, karena teman-teman aku dari research program bisa lanjut ke S2 atau S3 dengan rekomendasi dosen itu. Oke, mungkin itu ya teman-teman tadi penjabaran dari apa namanya pengalaman Miss Francisca terkait beasiswanya di Max di Jepang S3 gitu ya. Dan kita tadi udah lewatin juga ya beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Eh, Lumayan banyak ya tadi pertanyaan-pertanyaannya ya dan juga spesifik-spesifik. Mungkin sekian dulu mungkin dari pemateri kita Miss Francisca ya. Makasih Miss untuk telah meluangkan waktunya ya selama kita udah hampir sejam sih Miss. Iya, lama juga ya, Miss ya. Ya, lumayan lama juga Miss. Nah, Iya, mungkin selanjutnya kita akan move ke materi selanjutnya teman-teman terkait IELTS dan TOEFL. Di sini ada Mister Rian yang udah terhubung dengan kita. Eh, Kita nanti akan ngebahas terkait preparation IELTS dan TOEFL di Miss Ryan ini adalah seorang tutor yang tadi ngajarin Miss Francisca juga kebetulan ya kan Miss. Eh, di kampung iya, Inggris Pare. Nah, speaking. nanti mungkin kalau dari Miss Francisca sudah menjelaskan bagaimana beliau mendapatkan beasiswanya, Miss Ryan ini menjelaskan gimana sih trik untuk dapetin TOEFL yang bagus. Ini sama seperti pertanyaan Kak ini ya, Kak Urnum Orsim ini. Mungkin kita akan lebih menjelaskan di sini gimana strateginya, tipsnya juga, terus kesalahan umum yang sering digunakan peserta tes gitu ya.
Mungkin langsung aja Miss Ryan boleh. Okay, guys, good afternoon, everyone. Selamat siang semuanya. So let me introduce myself. My name is Priya. People call me Ryan. So actually, I was a tutor in English Village for a long time ago. Jadi perkenalkan ya, nama saya Tora Priya Ramatian. Saya biasa dipanggil Miss Ryan. Jadi saya kebetulan tutornya Miss Francisca ya pada tahun 2000 berapa itu Miss? 3 atau 24 gitu ya. I also forgot. Saya juga Iya, lupa. Saya ngajar 2004. speaking waktu itu. Nah, jadi buat teman-teman, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, IELTS itu apa? TOEFL itu, kalau TOEFL mungkin udah familiar ya, tapi IELTS itu apa? Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit. Jadi kalau TOEFL itu, Test of English as a Foreign Language, itu ada dua guys, ada ITB sama IBT. Di luar negeri biasanya kita pakai IBT, tapi kalau dalam negeri itu pakai ITP. Kalau TOEFL ITP itu ada tiga, ada listening, structure, sama reading. Nah, kalau IELTS itu kepanjangan dari International English Language Testing System, yang mana IELTS ini afiliasinya itu dengan tiga lembaga, Cambridge, British Council, sama IDP. Sedangkan di Indonesia, setahu saya itu dua ya yang afiliasinya, yaitu IDP sama British Council. Nah, jadi tes IELTS ini itu biayanya lumayan guys, 3 juta ya. Nah, makanya Miss Francisca kemarin jauh-jauh ya, saya tuh mempersiapkannya di Kampus Inggris Pare. Nah, kebetulan banget, alhamdulillah, saya dipercaya ngajar IELTS sama TOEFL ketika di Kampus Inggris kemarin. Nah, jadi buat teman-teman di Banjarmasin yang mau les IELTS atau les TOEFL itu bisa banget ya di Banjarmasin. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa materi. Jadi gini, gimana sih saya belajar IELTS itu yang bagus, TOEFL tuh yang bagus gimana? Pertama, teman-teman, jadi saya cuma akan saya akan menyambung ya apa yang dikatakan oleh Miss Francisca tadi. Pertama, nonton film, kedua dengerin musik sama baca jurnal. Nah, coba kita bahas dulu satu persatu. Pertama, nonton film. Misal teman-teman suka nonton film bahasa Inggris. Nah, itu bisa meningkatkan listening comprehension teman-teman. Kalau untuk speakingnya, teman-teman akan bisa menggunakan shadowing teknik. Apa itu sih shadowing teknik? Itu kita mengikuti si native speakernya, si penutur asli itu. Contohnya nih, saya sejak kecil suka nonton film Harry Potter, makanya saya menggunakan aksen British. Jadi saya ngikutin. Kebetulan banget, oh ya, kebetulan banget saya kan S2-nya pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi tesis saya itu kemarin neliti orang kenapa TOEFL-nya bisa tinggi. Nah, salah satunya adalah dia suka nonton film sejak kecil. Nah, mumpung teman-teman di sini masih muda ya, mungkin ada yang umurnya masih 20 atau bahkan under 20, itu bisa mulai sekarang biasakan nonton film berbahasa Inggris. Kedua, dengerin musik. Dengerin musik ini selain merelaksasi, itu juga bisa meningkatkan listening comprehension kita. Grammar juga terkadang ya beberapa ya, walaupun nggak semua grammarnya tepat. Setidaknya kita bisa tahu orang native itu ngomongnya seperti apa, dan kita mengetahui pronunciation yang betul seperti apa. Terus yang ketiga ini yang paling penting sebenarnya. Jadi Miss Francisca tadi bilang ya bahwa Miss Francisca senang membaca ya jurnal internasional. Nah, saya sebagai mahasiswa S2 pendidikan bahasa Inggris dulu itu relate banget. Kenapa? Karena berbeda guys. Ketika teman-teman suka membaca jurnal internasional, itu nanti secara nggak langsung grammatical range-nya akan berubah. Kemudian writing apa ya, writing accuracy-nya itu berubah semua. Bahkan ini ada beberapa research. Pertama ada research dari yang berjudul Exploring the Role of English Reading Enhancing Vocabulary. Jadi kalau teman-teman itu dari sekarang suka baca jurnal bahasa Inggris atau buku bahasa Inggris, kalau boleh, yang paling bagus jurnal ya. Nah, itu tuh bisa meningkatkan to develop the academic and technical vocabulary. Seperti yang teman-teman ketahui, kosakatanya itu berbeda guys. Nah, Miss Francisca ketika kuliah di Jepang ya, itu nggak mungkin kosakata yang basic ya, nggak mungkin yang I go to school, I read a book, itu nggak mungkin. Pasti kosakatanya yang sulit. Nah, jadi kalau teman-teman sering baca jurnal, teman-teman bakal familiar ya dengan kosakata-kosakata bahasa Inggris lebih advance. Jadi kan bahasa Inggris ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 ya. Kemudian selain itu juga bisa improve reading comprehension and critical thinking. Jadi kalau teman-teman sering baca jurnal internasional, teman-teman itu nanti critical thinkingnya lebih apa ya terasa. Seperti yang Miss Francisca tadi bilang, teman-teman harus tulis esai. Nah, esai itu muncul dari apa? Dari problem yang ada di Indonesia. Misal kebetulan yang apa namanya tuh banyak ya student yang saya ajar dan sudah study abroad dan mereka selalu bilang ke saya atau rekan-rekan saya juga bilang kalau harus nyari tahu problemnya apa. Nah, ketika kita mengetahui problem suatu masalah itu nanti masuknya di critical thinking.
Kemudian yang terakhir itu juga ada enhanced academic writing accuracy and style awareness. Jadi teman-teman, if you read a lot of international journals, it will improve your academic writing accuracy. So your writing will be different than the normal writing or maybe the original apa. Jadi writing teman-teman bakal beda. Kan beda ya. Kita nulis cerita novel atau kita nulis cerita diary dengan penulisan apa ya? Tulisan akademik. Nah, kalau teman-teman sering baca jurnal internasional, itu nanti akan terasah ya apa namanya tuh academic vocabulary-nya, kemudian juga academic writing accuracy-nya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan grammar yang tepat, kosakata yang tepat dan sebagainya. Oke, tadi saya sempat membaca ada pertanyaan tentang izin bertanya persyaratan bahasa TOEFL dan IELTS, boleh jelaskan lebih spesifik nggak, Miss, dari Urnum or Stream? Berapa rata-rata skor yang dibutuhkan untuk masing-masing sertifikat? Oke, ini akan saya bantu jawab ya. Jadi teman-teman, untuk syarat-syarat IELTS sama TOEFL ini tergantung beasiswanya. Biasanya kalau contoh nih ke Jepang IELTS-nya 5,5. Kalau ke UK misalnya 7. Mau ke sini semisal 6,5. Jadi nggak nentu. Bahkan apa ya, tiap beasiswa tuh punya apa namanya tuh kriteria masing-masing. Jadi kita nggak akan bisa nentuin ya seperti apa. Nah, jadi seperti yang Miss Prasiska tadi bilang, amannya 7. Dan kebetulan banget ya, ini saya salah ketik ya di poster ya. Miss Francisca itu readingnya 8,5. Kalau teman-teman tahu, nilai sempurna IELTS score itu adalah 9 di subjeknya. Jadi ketika teman-teman dapat nilai readingnya 8,5, berarti cuma salah satu atau salah dua atau tiga ya. Karena nilai sempurna itu 9. Biasanya orang ngincar nilai 7 ya untuk IELTS ya, khususnya kalau mau ke UK ya. Nah, seperti itu. Kalau TOEFL ini teman-teman harus tahu dulu, TOEFL itu ada dua, IBD sama ITP. Setahu saya di Indonesia kita masih pakai ITP. Kalau ITP kalau negeri masih bisa, tapi nggak semuanya. Nah, kalau IBT baru bisa. Cuman di Indonesia itu lebih familiar dengan IELTS, makanya kita menyarankan mending ambil IELTS. Tes IELTS sendiri di Kalimantan setahu saya belum ada ya guys untuk official tesnya. Jadi kalau mau tes IELTS yang resmi itu teman-teman harus ke Pulau Jawa karena teman-teman harus ke British Council atau IDP. Saya pun jujur ketika ngambil tes IELTS itu waktu masih di Jawa ya. Jadi waktu itu masih di kampung Inggris dan saya difasilitasi alhamdulillah oleh lembaga saya ngajar ya. Jadi saya difasilitasin TOEFL sama IELTS gratis oleh mereka dan itu official. Jadi yang harganya 3 juta. Nah, jadi teman-teman daripada buang-buang uang 3 juta sekali tes nilai jelek, mending teman-teman belajar dulu IELTS itu seperti apa, TOEFL itu seperti apa. Dan kebetulan kalau di Banjarmasin kita ada kantor offline-nya Inggris Banua di Jalan Saka Permai nomor 11 ya. Nah, untuk info lebih lanjutnya teman-teman bisa hubungin admin nanti ya guys. Nah, jadi kalau untuk IELTS dan TOEFL itu insya Allah saya yang megang langsung. Jadi teman-teman akan mendapatkan perlakuan yang sama ya seperti saya mengajar Miss Francisca ketika di kampung Inggris kemarin. Karena saya alhamdulillah 2 tahun ngajar di kampung Inggris, jadi cukup lama dan bisa saya share ilmunya ke teman-teman semuanya seperti itu. Ada, tapi nggak cuma itu, kita juga ada program basic, intermediate, advanced dan sebagainya. Bahkan kita punya program scholarship mentoring. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, pengen ngobrol langsung dengan Miss Francisca, itu bisa hubungi admin kita biar kita jadwalkan untuk apa ya penanganan program scholarship mentoring yang mana teman-teman akan mendapatkan bimbingan langsung oleh Miss Francisca. Bisa kita bikin Zoom langsung berdua, bisa ngobrol langsung, tanya-tanya secara langsung. Oh ya, anyway, buat teman-teman sebelum saya tutup, saya sarankan ke moderator, teman-teman jangan keluar dari grup ya. Kenapa? Karena week scholarship webinar ini kita akan adakan rutin ya, nggak cuma kali ini aja. Nanti seminggu atau 2 minggu lagi kita akan apa ya, bikin chapter yang lain. Jadi for your information, English Banua itu punya mentor gak cuma dari Jepang. Nah, jadi Miss Francisca ini adalah student kebanggaan saya ya, karena beliau S3, satu-satunya student yang S3. Nah, sedangkan teman-teman saya, student saya itu rata-rata S2. Ada yang S2 di Australia, ada yang di UK, ada yang di Taiwan, ada yang di China, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Akan saya serahkan kembali ke moderator. Oh ya, anyway, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin nanya tentang bahasa Inggris atau apa gitu. Oke, izin Miss untuk kampung Inggris yang sebulan secara online itu apa saja yang dipelajari pas IELTS? Oke, mungkin saya menjawab pertanyaan dari Raiden Arzu ini ya. Oke, jadi di sini kita ada juga program IELTS ya online dan itu bisa untuk semua subjek, bisa untuk speaking, reading, listening dan writing. Tapi nanti tergantung teman-teman lebih spesifik pengen mempelajari yang apa dulu. Contoh kayak writing. Writing itu sepengalaman saya jangan dicampur. Kenapa? Karena writing itu khusus ya guys. Jadi kalau bisa kalian fokus di satu subjek. Kecuali teman-teman memang memiliki banyak waktu kosong ya. Misal kayak Miss Francisca kan beliau apa ya, menghabiskan waktu. Nah, jadi gini, teman-teman di kampung Inggris itu kita itu belajar
selama 1 bulan full, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Tapi kadang Sabtu Minggu ada kelas juga sih. Nah, jadi Senin sampai Jumat itu belajar tiap hari dan itu 4 kali pertemuan. Jadi selama saya ngajar di kampus Inggris itu udah kayak sekolah, kayak kampus malah ya. Jadi saya tuh ngajar beberapa matkul, beberapa pelajaran dan itu setiap hari. Itu yang membuat kampus Inggris Pare di Jawa Timur itu bagus banget. Nah, seperti itu. Nah, kita pun di Inggris Banua itu seminggu 3 kali ya untuk IELTS. Jadi hampir kita samakan ya dengan di sana, tapi tidak mungkin seminggu 5 kali ya. Makanya kita perkerja jadi seminggu 3 kali. Kalau online itu bisa kok. Untuk online kita bisa semua, bisa partial. Jadi semisal saya pengen request listening atau reading aja gitu, itu bisa nggak masalah. Tapi nanti tarifnya akan berbeda ya. Nah untuk biaya ini nanti akan disampaikan oleh admin ya. Atau lebih tepatnya teman-teman chat WA admin aja. Nah jadi WA admin itu yang ada di grup ya. Nah dan juga di IG English Banua. Jadi kalau teman-teman pengen tahu info lebih lanjut tentang lesnya seperti apa, materinya seperti apa, biayanya sebagaimana. Nah itu teman-teman bisa chat admin kami. Permisi Kak, kalau ingin belajar bahasa Inggris itu baiknya bagaimana urutan belajarnya dan bagaimana apa yang dipelajari terlebih dahulu. Oke, Muhammad Fadilah ya, saya izin jawab ya. Jadi gini guys, teman-teman perlu ketahui, start kita belajar bahasa Inggris itu berbeda-beda ya guys. Ada yang sudah jago duluan, karena di sekolah udah diajarin bahasa Inggris. Ada yang sudah jago sejak kecil, contohnya kayak saya ya. Saya itu, orang tua saya itu guru bahasa Inggris dan dosen bahasa Inggris. Jadi saya itu memang dari kecil sudah diajarin bahasa Inggris. Jadi tidak bisa disamakan dengan teman-teman. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir karena waktu itu saya pernah ngajari komunis berbagai macam apa ya orang yang saya tanganin. Jadi saya tahu ternyata cara belajar seperti apa. Pertama, teman-teman biasain dengan hal-hal berbau barat. Contoh sederhana, mulai dari HP. Believe or not guys, teman-teman kalau HP-nya tuh pakai setting, contoh kayak saya ini pakai bahasa Inggris ya settingan HP-nya ya. Nah, contoh nih, ini kan pakai bahasa Inggris. Nah, jadi kalau dari HP-nya udah kita setting bahasa Inggris, kita akan terbiasa dengan bahasa Inggris. Ini benar-benar tips untuk pemula banget ya. Jadi teman-teman bisa bikin berbau barat, suka dengerin lagu barat, nonton film barat, lagu bahasanya diubah jadi barat. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari sebuah bahasa, kita itu mempelajari sebuah culture, guys. Makanya mau nggak mau kita harus mempelajari hal-hal yang berbau bahasa Inggris. Nah, kalau urutannya, kalau dari saya pribadi, mending speaking dulu, guys. Waduh, waduh, Mister, nggak boleh dong harus grammar dulu. Bukannya apa? Karena takutnya teman-teman jadi grammar police. Apa itu grammar police? Grammar police itu teman-teman nggak bisa ngomong karena takut grammarnya salah. Itu there are so many varieties of students that I've taught and they are really shy to speak. Why? Because they think, for example, like this, you want to say something in the past, but actually it's okay if you're wrong in the grammar. Sebenarnya teman-teman tuh nggak masalah salah, tapi dikit. Nah, masalahnya ketika teman-teman udah belajar grammar duluan, pas ngomongnya bingung. Karena apa? Takut grammarnya salah. Makanya saya rekomendasikan belajar speaking dulu, supaya nanti pede dulu nih, udah pede ngomong, baru grammarnya dibenerin. Tapi itu cara ala saya ya guys. Nah, ada pun juga orang lain yang memang belajar grammar dulu, baru speaking dulu. Yang pasti belajar dari basic dulu guys. Jadi jangan langsung belajar IELTS. Nah, seperti itu. Makanya Miss Francisca tadi kan 1 tahun ya beliau belajar IELTS. Jadi lumayan lama ya. Nah, bayangin aja. Miss Francisca aja persiapannya setahun. Dan itu di kampus Inggris. Maksudnya beliau sampai ke kampus Inggris. Effortnya kan sangat banyak ya. Makanya dapat di kampus yang lumayan ternama ya di Kobe University ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen belajar bahasa Inggris dari mana, itu bisa ambil kelas basic dulu di English Banua Banjarmasin ya. Jadi dari kelas yang mulai dari cara mengeja bahasa Inggris, perkenalan seperti apa, sampai nanti saya ajarin gimana cara presentasi, how to correct your pronunciation, even I will teach you how to present something. Kayak Miss Francisca dulu itu saya ajarin tentang presentasi. Makanya saya udah waktu saya ngajar Miss Francisca, beliau presentasi tentang microbiology. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman mending ambil kelas. Oke, mungkin sudah cukup ya. Itu saja pertanyaannya. Saya serahkan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, tadi luar biasa sekali ya teman-teman penjelasan dari Mr. Ryan dan juga Miss Francisca. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik untuk mendaftar ke English Benua ya, nanti bisa apa namanya chat admin aja yang ada di grup dan nanti bisa ada di situ price listnya terkait harga-harga yang sudah ada ya teman-teman. Nah, mungkin kita udah banget nih untuk webinar di sore, siang, sore, tergantung waktu masing-masing ya.
Mungkin kita sudah ya udah di penghujung acara. Nih makasih banyak teman-teman udah meluangkan waktu sampai di jam, kalau di tempat aku jam 15.34 ya. Mungkin sebelum kita selesai, aku minta tolong teman-teman untuk on cam dulu. Kita foto bersama dulu ya. Oke, teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, gak apa-apa banget kok kalau misalnya mukanya kayak bangun tidur atau apa, terserah aja. Tapi yang penting udah ready nih, ayo. Nanti kita mau posting-posting di Instagram, teman-teman. Oke, mungkin kita tunggu sekitar semenit lagi di jam 15.35 ya. Oke, ayo teman-teman di on cam dulu. Hmm? Apanya? Bisa aja. Gak tahu gimana caranya. Oke, mungkin udah pada semuanya atau belum nih? Komen-komen di ini di apa namanya nih? Di kolom komentar udah pada semua on cam belum nih? Tuh Miss Franciscanya aja udah on cam tuh. Hah? Gimana? Siap. Oke, mulai dari slide pertama ya. Iya. 1, 2, 3. Ambil posenya teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi Mister. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua nih kayaknya kosong semua. 1, 2, 3. Oke. Oh ada 1, 2, 3. Oke, di slide terakhir. Oke. Mungkin oh ya buat teman-teman, kalau yang daftar di grup, maksudnya kalau misalnya nanti kan admin itu kan bakal ngecek nih kalau misalnya kalian daftar dan kalian dari grup dan kalian hari ini aktif gitu ya. Nanti kita bakalan dapetin diskon sekitar 10% untuk setiap program kelas ya. Jadi jangan dilewatin karena itu cuma berlaku untuk hari ini aja teman-teman. Mungkin ini aja, mungkin sampai di sini saja teman-teman pertemuan kita untuk webinar Jepang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk Miss Francisca yang sudah ngisi acaranya dan juga Mr. Ryan dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di weekly scholarship selanjutnya dan di negara selanjutnya. Semoga teman-teman bisa pada antusias masuk seperti hari ini juga. Bahkan lebih lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih. Aku Deka selaku moderator mengakhiri acara pada hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, teman-teman.